Om Swastiastu. Hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Adapun pembahasan kita hari ini yaitu tentang tujuan pembelajaran, pendahuluan, materi, video, latihan soal, dan referensi. Kita mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Pendahuluan. Pada bab ini kita akan mempelajari nilai-nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Materi ini akan mengupas tentang nilai yadnya dalam Kitab Ramayana, sumber ajaran nilai-nilai yadnya dalam Kitab Ramayana, dan menerapkan nilai-nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Tidak lupa kita juga akan diberikan materi tentang implikasi penerapan nilai-nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Mari kita pelajari satu persatu. Hari ini kita fokus pada nilai yadnya dalam Kitab Ramayana. Yadnya adalah perbuatan yang dilakukan secara tulus ikhlas untuk melakukan persembahan kepada Sang Hyang Widiwasa. Yadnya itu tidak hanya terbatas dalam satu konsep upakara saja, melainkan semua bentuk pemberian, pengorbanan, persembahan, baik berupa spiritual atau sosial, terkait gerakan kemanusiaan, itulah yang disebut dengan yadnya. Unsur-unsur yadnya terdiri dari yang pertama itu adalah karya. Karya itu artinya adanya perbuatan. Yang kedua itu adalah sreya. Sreya itu artinya ketulus ikhlasan. Yang ketiga itu adalah budi. Budi itu artinya kesadaran. Dan yang keempat itu adalah bakti. Bakti itu artinya persembahan. Ada 9 bentuk bakti atau nawawida bakti menurut Kitab Bhagavata Purana. Yang pertama itu adalah srawanam, yaitu mendengarkan wejangan atau ajaran-ajaran baik. Yang kedua itu adalah vedanam, yaitu membaca kitab suci. Yang ketiga itu adalah kirtanam, yaitu menyanyikan lagu-lagu kerohanian atau tembang suci. Yang keempat itu adalah smaranam, yaitu selalu mengingat nama Tuhan atau bermeditasi. Yang kelima itu adalah padasevanam, yaitu sujud bakti ke hadapan Tuhan. Yang keenam itu adalah sukyanam, yaitu memandang Tuhan sebagai sahabat. Yang ketujuh itu adalah dasyam, yaitu berpasrah diri. Yang kedelapan itu adalah arcanam, yaitu bakti melalui simbol-simbol keagamaan. Dan yang terakhir itu adalah sevanam atau atmanivedanam, yaitu memberikan pelayanan. Nah, selain tadi pengertian dari yadnya, apa aja sih yang termasuk yadnya? Yang termasuk yadnya yang pertama itu adalah perbuatan yang tulus ikhlas. Yang kedua, memelihara alam lingkungan. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu atau panca indera. Yang keempat, membaca kitab suci Weda atau sastra agama yang dilakukan dengan tekun dan ikhlas. Yang kelima, saling memelihara, mengasihi sesama makhluk hidup. Yang keenam, menolong orang sakit. Yang ketujuh, mengentaskan kemiskinan. Dan yang kedelapan, itu adalah menghibur orang yang kesusahan. Nah, di dalam yadnya itu pasti ada orang-orang yang berperan penting dalam pelaksanaan yadnya. Nah, orangnya itu ada 3. Yang pertama itu adalah Sang Yajamana, di mana Sang Yajamana ini adalah orang atau masyarakat penyelenggara yadnya. Yang kedua itu adalah Tapini atau Sang Widya atau bisa disebut dengan Pancagra.
itu adalah orang yang ahli membuat banten atau bisa disebut dengan sarati atau asisten. Dan yang terakhir itu adalah sang sadaka. Nah, sang sadaka ini sering disebut adalah orang yang muput atau sulinggih. Trirena sebagai dasar hukum umat Hindu di dalam melaksanakan yadnya. Nah, trirena ini adalah 3 kewajiban pokok yang harus dilaksanakan. Adapun bagian dari trirena itu adalah Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Nah, dari trirena ini menimbulkanlah pancayatnya, di mana pancayatnya itu terdiri dari dewayatnya, butayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, dan manusayatnya. Nah, Dewa Rena atau hutang kita kepada dewa bisa kita bayar dengan melaksanakan upacara dewayatnya dan butayatnya. Kemudian hutang kita kepada resi atau sering disebut dengan resi rena bisa kita bayar dengan melaksanakan resiyatnya. Dan hutang kita kepada leluhur atau sering disebut dengan pitra rena itu bisa kita bayar dengan cara melaksanakan upacara pitrayatnya dan manusayatnya. Adapun tujuan latar belakang kita melaksanakan yadnya, yang pertama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu sesuai dengan petunjuk Weda. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga, pembersihan spiritual dan penyucian. Dan yang keempat, sebagai sarana untuk dapat menghubungkan diri kepada Tuhan. Ajaran bakti dalam agama Hindu itu dimuat dalam yang pertama itu ada Atharva Veda, di mana di dalam kitab Atharva Veda itu disebutkan yadnya adalah salah satu penyangga bumi. Kemudian kebenaran atau satya atau hukum yang agung, reta, diksa, tapabrata, Brahma, dan juga yadnya yang menegakkan dunia. Yadnya itu adalah pusat terciptanya alam semesta. Nah, sumber berlangsungnya perputaran kehidupan dalam kitab Bhagavad Gita disebut dengan cakra yadnya. Jika cakra ini tidak berputar, maka dunia ini akan hancur. Selain Atharva Veda juga dikatakan dalam Bhagavad Gita bahwa zaman dulu Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda, dengan ini engkau mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Dengan yadnya engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Nah, yadnya merupakan cara mengungkapkan nilai-nilai Weda. Yadnya sebagai simbol penjewantahan Weda yang dilukiskan dalam bentuk simbol-simbol niasa. Nah, berikut kita saksikan video contoh nilai yadnya.
Nah, baik anak-anak, setelah tadi mendengar penjelasan materi tentang nilainya, sekarang kita akan melakukan evaluasi dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah itu yatnya? Kemudian yang kedua, sebutkan unsur-unsur yatnya. Yang ketiga, sebutkan apa saja yang termasuk yatnya. Dan yang keempat, yang terakhir, jelaskan apa maksud dari trirena menimbulkan pancayatnya. Silakan dijawab ya anak-anak. Adapun referensi dari materi hari ini berdasarkan buku Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti SMA atau SMK kelas 10 terbitan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Baik, sekian penjelasan dan latihan kita hari ini. Ibu akan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.